Akhirnya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu kesini mau ngapain? Diajak apa? Banyak masalah, Bu. Kelihatan dari muka Bu. Bercanda ya. Jadi bagaimana teman kami mengundang Bapak Ibu hadir di tempat ini? Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa teman kami mengundang Bapak Ibu hadir ke tempat ini bukan untuk dibodohi. Bahwa teman kami mengundang Bapak Ibu hadir ke tempat ini bukan untuk dimanfaatkan. Dan bahwa teman kami mengundang Bapak Ibu hadir ke tempat ini bukan mau diambil uangnya. Tapi teman kami mengundang Bapak Ibu hadir ke tempat ini, kami ingin memberikan sebuah informasi yang mudah-mudahan informasi inilah menjadi solusi lunas utang dan bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Siap nggak Bapak Ibu memahaminya? Siap ya? Tapi handphone silent ya? Karena ini masalahnya harus fokus Pak. Karena yang mau kita pahami bagaimana solusi lunas hutang riba. Terus bagaimana untuk yang saya nggak punya hutang? Oh bagus. Berarti jangan pernah berhutang. Berarti kalau yang sudah tidak punya hutang, gimana caranya kita bisa raih impian tanpa harus dengan berhutang? Betul? Siap nggak? Siap. Kita lihat materinya Bapak Ibu. Sebelumnya ada video dulu. Kita lihat. Cekidot. Nah Bapak Ibu sebelum dimulai kita lihat dulu video berikut. Cekidot. Ya. Halo, selamat siang Pak Amin. Ya. Selamat siang. Iya Pak Amin. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Pak. Ada apa Mas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami terbaru dari platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi belum ada gagasan annual fee tahunannya Pak. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya. Gak masalah ya. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, alhamdulillah ya, kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qurannya. Tahu Pak, tapi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya mau cerita dulu. Ya, boleh. Jadi ini Mas. Coba Mas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat dulu itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda jadi kawasan 30 juta itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan adab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah.
Kata Nabi SAW, dia pernah menceritakan mimpinya, dan dia itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur dia mendapatkan adab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, Masih yang ketiga, Pak? iya, siap ini, masih sanggup mendengarkan? Iya, Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Yang ketiga, ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi boyongan. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya, Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan, menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya, Pak. Makan harta haram, kita sepakat ya. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak, Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak, Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, Neraka. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar awlabi. Iya, Pak. Neraka lebih layak baginya. Dua, Mas Bima sudah perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya, Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun, Pak. Masih dilanjutkan? Ampun, Pak. Mas Bima bisa renungkan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya, Pak. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo, assalamualaikum, Pak. Warahmatullah. Saya Dimasnya yang tadi, Pak. Ya, Mas. Ya, Mas. Ada tawaran apa lagi? Ada lowongan kerja nggak ya, Pak? Ngeri banget ya Bu ya. Kadang Bapak Ibu yang saya perhatiin di masyarakat kita ini udah kayak jadi kebudayaan, kayak udah jadi sebuah kebiasaan. Nggak minjem tuh kayak berasa gimana gitu. Padahal tadi Bapak Ibu bisa lihat dosa terendahnya aja sama dengan kita berzina dengan orang tua sendiri. Ngeri nggak? Maka mulai saat ini mudah-mudahan dengan informasi pada hari ini menjadi jawaban dari segala doa. Dan Bapak Ibu bisa lihat ke belakang tuh, lihat belakang tuh banyak yang bagian tempat duduk. Jadi saya percaya hadirnya Bapak Ibu hadir ke tempat ini bukan sebuah kebetulan, betul? Karena tidak ada yang namanya kebetulan. Semua pasti ada yang disebut dengan takdir Tuhan. Yang kami undang banyak, tapi kenapa kok Bapak Ibu yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau hadir ke tempat ini, betul? Maka mudah-mudahan inilah wasilah jalan kita untuk bisa solusi dengan sekarang ini. Coba pilih Bapak Ibu, dengan riba, lancar kena bunga, betul? Macet, udah pasti kena denda, betul? Lunas, penalti. Anehnya kok banyak yang mau. Dahsyat ya Pak ya? Tapi saya percaya mulai dari saat ini wawasan kita bertambah, jangan pernah lagi kita riba, betul ya? Dan yang masih riba, mudah-mudahan Allah segera lunaskan semua. Lanjut next. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memiliki impian, tujuan hidup? Ada di sini yang nggak punya tujuan hidup? Silahkan angkat kaki. Jangan hanya hidup sekedar bertahan hidup, betul ya? Kalau nggak hanya cuma sekedar bertahan hidup, ya bagaikan seonggok daging yang bernafas. Harus punya tujuan
hidup. Apalagi yang di sini saya lihat rata-rata, mohon maaf, sudah rata-rata yang berkeluarga, betul ya? Pasti punya impian, khususnya bukan hanya untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, betul ya Bapak Ibu ya? Maksudnya seperti apa kita lihat? Misalkan yang hari ini masih naik motor, pernah nggak Bapak Ibu ada perasaan, misalkan lagi di lampu merah, pas lagi di lampu merah di sebelah ada mobil, pernah nggak ada perasaan, ya Allah kapan punya mobil? Pernah nggak kayak begitu? Saya pun sama dulu pelakunya. Ya Allah kapan? Tapi banyak yang di luaran sana bisa beli tapi nyicil, riba lagi, betul. Kita kan pengennya belinya cash, betul ya? Tanpa angsuran, tanpa riba, betul ya? Nah pertanyaannya mau kapan? Di sini dilihat ada Pajero, nggak usah Pajero Pak. Anggap aja mobil 1 juta umat kayak Avanza, Agya, terus yang lain Toyota. Yang akhirannya huruf A lah pokoknya. Ya minimal nggak kena hujan. Minimal pakai wiper lah ya, jangan sampai wiper yang otomatis pakai tangan. Betul apa betul? Nah pertanyaannya mau kapan? Mau gimana? Itu berbicara Pajero 500 juta, nggak usah yang 500 juta. Yang 100-200 juta aja kepikiran nggak Bapak Ibu? Mau gimana? Terus apa lagi? Rumah di sini 1 M lah, nggak usah 1 M lah. Minimal rumah yang benar-benar enak dihuni, betul? Yang hari ini masih mohon maaf dihina-hina sama pintu, buka pintu ngontrak, nutup pintu enggak, belum lagi rumahnya di dalam gang, wah disebutnya rumah visi misi, banyak misi A, misi A, misi A, misi di dalam. Bapak Ibu pernah nggak kepikiran, ya Allah kapan pengen punya rumah cash? Di luar sana banyak ingin mendapatkan itu harus dengan cara nyicil lagi. Betul? Pengen dong punya rumah di perumahan. Setiap ada teman kita datang ke rumah enak, betul nggak bikin pusing. Kan kadang ada yang diselok di mana ini? Di dalam inti bumi. Kalau saya di Bandung disebutnya Gang 1000 Punten. Punten A, Punten A. Pengen dong, betul ya Pak ya? Itu berbicara 1 miliar, sederhana aja. Di Jogja rumah berapa sih Bapak Ibu? 200 juta, 300, yang penting layak huni, yang penting milik sendiri, betul Bapak Ibu? Terus yang pengen umroh, pengen haji, betul ya? Jangan hanya sekitaran Gunung Kidul aja terus. Pengen dong ya ngerasain bagaimana umroh, apalagi yang ingin naik haji juga zaman sekarang waiting list Pak. Puluhan tahun, betul nggak? Belum lagi nih yang masih jomblo, ada yang belum nikah. Ngacung. Dengerin nih para cowok yang belum nikah. Dengerin. Tenang Bapak Ibu, ini buat cowok. Dengerin cowok-cowok yang belum nikah. Cewek zaman sekarang itu pintar. Ya mohon maaf ya, yang dibilang itu pengen posting, pengen segera berbicara. Saya jadi lupa sampai mana. Dengerin nih, belum nikah kamu? Belum? Saya mau kasih tahu loh, yang para laki-laki yang belum nikah, saya mau ngasih tahu, nikah itu enak. Tapi cewek zaman sekarang pintar, bisa bedain mana Honda Beat, mana Honda Jazz. Betul nggak para ibu-ibu? Kira-kira mau nggak kalau dinikahin misalkan hanya dengan modal seperangkat alat sholat doang? Minimal harus sewa gedung, betul? Konsumsi rendangnya harus mantap, jangan lengkap semua. Karena biasanya kalau ibu-ibu kalau ke kondangan itu suka diomongin kalau makanan nggak enak. Bener apa bener? Kelihatan pelaku semua. Nah, jadi pertanyaannya yang belum nikah, pernah nggak kepikiran, ya Allah mau cari modal di mana ntar buat ngawinin anak orang? Nah, Anda Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, mau nggak anaknya dinikahin dengan seperangkat alat sholat doang? Mau? Pasti pengennya maksimal, betul ya? Betul? Terus apa lagi? Yang masih di dunia pendidikan, yang anak-anak kita sudah mulai naik TK, SD, SMP, SMA, bahkan ingin kuliah, berapa biaya pendidikan?
Mahal sekali nggak Bapak Ibu? Itulah semua impian kita. Betul? Dan tentunya lanjut, ingin segera lunas hutang dan bebas riba. Inilah impian kita semua. Betul Bapak Ibu? Dan ingat kembali, Bapak Ibu hadirnya di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Mudah-mudahan impian inilah yang bisa kita gapai bersama komunitas anti riba. Lanjut, sudahkah Anda mewujudkannya? Dilarang curhat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, untuk menuju impian tadi, coba di back dulu sedikit. Back, ya anggap misalkan di sini total impian Bapak Ibu, kita berbicara nggak usah hidup mewah Pak, kita berbicara hidup layak saja. Di situ kan mobil 500 juta, rumah satu standar lah. Anggap total impian Bapak Ibu misalkan ini semua, anggap hidup layak ya, bukan hidup mewah, anggap 1 miliar aja totalnya. Biaya nikah, biaya pendidikan, rumah, mobil, anggap 1 miliar aja. Oke lanjut. Kalau misalkan tadi total impian kita anggap hidup layak aja 1 miliar, pertanyaannya dengan kondisi kita saat ini Bapak Ibu bisa nabung berapa? Apakah dengan menabung bisa mewujudkan impian kita? Di sini ada yang bekerja. Mari kita berkenalan. Jangan malu-malu. Saya doakan cepat lunas hutang. Amin. Nah, kerja ya? Ya. Ada yang punya usaha. Berarti sisanya pengangguran nih. Gila loh. Pertanyaan kami Bapak Ibu, ketika tadi kita sudah menetapkan impian hidup layak loh, bukan mewah, bukan spektakuler. Betul? Tadi yang penting mobil nggak kehujanan, rumah yang penting nggak usah yang miliaran, hidup layak saja total 1 miliar. Pertanyaannya Bapak Ibu, dengan kondisi saat ini bisa nabung paling keren berapa? Apa kabar? Apa kabar? Anggap saja Bapak Ibu, paling keren misalkan Bapak Ibu dari hasil mohon maaf bekerja atau hanya usaha, paling keren bisa nabung sebulan 1 juta. Sudah disimpan di alam bawah sadarnya 1 juta. Bisa nabung nih. Anggap kita sama ratakan bisa nabung 1 juta. Pak saya nggak bisa nabung gimana? Kita samain aja dulu lah. Anggap iya aja dulu bisa nabung lah. Menuju hidup layak 1M, dari nabung sebulan 1 juta berarti menuju 1 miliar harus nabung berapa lama Pak? 1000 bulan. Berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan. Lailatul Qadar. Coba yang jago matematika boleh hitung. 1 juta sebulan menuju 1 miliar berapa bulan nabung? Ibu tahu nggak 1000 bulan itu seperti apa? 1000 kali datang bulan. Sakit nggak Bu? Sakit. Berarti 1000 bulan itu berapa tahun Pak? Berapa tahun? 12. Kurang lebih ya 80 tahunan. Betul? Ditambah usia Bapak Ibu sekarang. Berarti di usia berapakah hidup layak 1 miliar tadi? Artinya apa Bapak Ibu? Pesan kami adalah waktulah yang akan mengajarkan kita. Kita berpacu dengan waktu karena usia kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu, kita terlahir ke dunia ini dalam kondisi sederhana bukan salah kita. Mungkin salah orang tua kita. Karena kita nggak bisa milih lahir dari rahim siapa, betul? Tetapi ketika nanti kita menghembuskan napas terakhir masih dalam kondisi kesederhanaan, itu mutlak salah kita karena sepanjang hidup tidak lakukan perubahan. Jadi maksudnya kepikiran nggak? Gila ya bisa nabung 1 juta aja 80 tahun baru kelar. 1 miliar loh, hidup layak loh. Gimana yang spektakuler? Masuk? Masuk? Nah pertanyaan kami, terus mau gimana lagi dong solusinya? Itu yang bisa nabung 1 juta. Apa kabar yang nggak bisa nabung? Jangan gitu Bu. Maka inilah solusinya untuk mendapatkan impian-impian. Lanjut. Nah, lanjut tadi udah ya. Lalu apa solusinya Pak? Betul ya? Maka solusinya adalah menjadi komunitas anti riba, bergabung bekerja sama dengan kita di PT Bos. Jadi kami semua di
komunitas anti riba atau Karib, Bapak Ibu bisa lihat, bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang disebut dengan PTBES. PTBES itu apa kita lihat? Dan PTBES pun Bapak Ibu alhamdulillah akibat pertolongan Allah, kita komunitas anti riba bersama bekerja sama dengan PTBES. Alhamdulillah hanya dalam waktu 2,5 tahun saja hari ini PTBES telah membagikan lebih dari 2.000 reward mobil cash yang telah dibagikan. Dan telah lebih dari 100 rumah dan senilai 1 miliar, lebih dari 100 orang. Mudah-mudahan kitalah selanjutnya yang mendapat. Mulai bingung pertanyaan, emang apa sih Pak PTBES? Betul apa betul? Apa yo pora? Yo wae lah. Ya cepat ya. Nah ini Bapak Ibu, baik dulu. Yang tadi, nah ini juga banyak yang telah membuktikan bagaimana dengan komunitas anti riba ini banyak membantu orang segera lunas hutang riba. Mereka bukan hebat, tapi mereka beruntung karena mendapatkan informasinya lebih dulu. Coba kita duluan. Betul? Maka mudah-mudahan selanjutnya adalah kita yang mendapatkan itu semua. Lanjut. Nah, kita ta'aruf sekarang sama perusahaannya. Kita kenal maka ta'aruf. Kayak di sini biar tahu, jangan sok tahu katanya ya. Nah, PTBES ini Bapak Ibu adalah perusahaan PT Bandung Ekosinergi Teknologi yang perusahaan bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling, yang beralamatnya di Bandung ya, di Grand Surapatikor. Dan luar biasanya PTBES ini telah meraih kurang lebih 5 penghargaan dari Helmi Atamini Award 2020 sebagai perusahaan terbaik dan pertumbuhan mitra terbesar selama tahun 2020. Aplaus untuk PTBES. Nanti kita kerjasama perusahaan PTBES Bapak Ibu. Lanjut. Dan luar biasanya karena kita komunitas anti riba, kenapa mau bekerja sama dengan PTBES? Karena PTBES visi misinya luar biasa Pak, seirama dengan komunitas kita, yaitu dengan punya misi menjadi perusahaan bebas riba yang bantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan yang kedua menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, karena luar biasa PTBES pun buka cabang bukan hanya di Jogja, tapi hari ini telah buka cabang di Brunei, Singapura, dan Kamboja. Jadi ini karya anak bangsa yang mendunia Bapak Ibu. Betul ya? Rata-rata di luar sana kan perusahaan dari luar datang ke sini kan. Kalau di sini kita dari Indonesia karya anak bangsa bisa mendunia Bapak Ibu. Dengan motonya Bapak Ibu, go berkah no riba. Jadi kalau saya sebut PTBES, jawabnya go berkah no riba. Siap? Kita coba. Tadi kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Apa kabar? Apa kabar? PTBES. Aplaus untuk kita semuanya. Nah ini CEO-nya masih muda Pak, sama saya beda berapa bulan. Bercanda. Ya lanjut. Dan bagaimana legalitasnya Pak? Jangan sampai ada orang berpikir, wah ini mah bisnis penipuan. Betul apa betul? Nah kita sudah memiliki legalitasnya luar biasa, mulai dari sertifikat keanggotaan APLI, SIUPL, izin, dan luar biasa semua produk PTBES pun telah memiliki sertifikat halal produk Bapak Ibu. Dan yang paling penting, baik next, lanjut. Sistem bisnis PTBES pun telah tersertifikasi halal MUI Bapak Ibu. Berarti dengan adanya sertifikasi halal MUI Bapak Ibu tidak mengandung unsur masyir, goror, dan riba. Masyir itu apa? Judi. Jadi tidak ada unsur judi. Goror itu apa? Ketidakpastian. Riba, apalagi tadi keuntungan yang dilebihkan. Maka PTBES telah sertifikasi halal MUI, maka inilah yang akan membuat kita aman dan nyaman menjalankan keuangan kita. Jadi sudah tidak ada dusta lagi di antara kita. Jadi kalau yang berpikir, wah ini bisnis penipuan, Pak, MUI Pak, Bu, nggak percaya saya, oke lah, MUI. Tahu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Yang dimusyawarahkan bukan hanya perorangan tapi majelis. Bapak Ibu tahu majelis? MUI. Maka aplaus untuk PTBES. Lanjut. Nah maksudnya apa sih Pak direct
direct selling itu? Saya kurang paham nih Pak. Oke, kita lihat. Ya, dibuka aja, jangan malu-malu semua. Lagi. Ada? Ya. Jadi Pak, direct selling itu Bapak Ibu, dari produk misalkan dari pabrik langsung diambil oleh distributor tunggal, dan dari distributor tunggal langsung dipasarkan kepada kita seluruh mitra, Bapak Ibu. Beda dengan, mohon maaf, bisnis konvensional. Maksudnya gimana sih? Kita lihat selanjutnya, biar ada bayangan Bapak Ibu. Perbedaan antara konvensional dengan penjualan langsung di PTBS. Tapi meskipun Bapak Ibu berpikir di sini ada penjualan, bukan berarti Bapak Ibu disuruh jualan, bukan. Kalau disuruh jualan saya juga malas banget Pak. Ntar disebut GGS, ganteng-ganteng sales. Betul ya? Ada caranya, tenang. Jangan dulu berpikir negatif. Yang penting modal Bapak Ibu hari ini berpikir positif. Kita lihat apa bedanya bisnis konvensional dengan penjualan langsung. Dibuka semuanya. Nah, perhatiin Bapak Ibu. Perhatiin nama yang ganteng di depan, yang dulu ke situ. Di sini ada yang ahli hisap, ngerokok. Nah, kita perbandingkan dengan produk rokok. Perhatiin. Rokok sebungkus berapa harganya? 25.000. Pertanyaan saya, kalau kita beli ke pabriknya langsung, harganya lebih murah nggak? Murah, tapi kita nggak bisa beli ke pabrik langsung, betul ya? Misalkan kita datang ke pabrik, Assalamualaikum pabrik, beli rokok, bisa nggak? Nggak bisa, karena dari pabrik itu melewati jalur distribusi. Betul? Kenapa harga rokok ke tangan kita konsumen kok jadi 25.000? Harus tahu nih alurnya. Karena dari pabrik menuju distribusi, dari distribusi pun langsung ke agen. Agen pun banyak, ada agen langsung provinsi, kabupaten, kecamatan, sampailah ke grosir, toko-toko Alfamart dan Indomart. Betul? Maka sampailah ke tangan kita, betul? Dan produk yang namanya bisnis konvensional, biar dikenal orang harus ada yang disebut biaya promosi. Bapak Ibu tahu misalkan rokok dari mana? Iklan, betul ya? Karena butuh biaya promosi, yaitu media cetak, elektronik, TV, endorse, dan lain-lain, sales, baliho, dan lain-lain, betul ya? Pertanyaan kami, kira-kira ini semua ambil keuntungan nggak? Misalkan dari pabrik harganya 10.000, naik turun ke distributor jadi 11.000, nah turun lagi naik harganya, betul? Belum lagi biaya tadi promosi, bayar artis kayak Agnes Monica. I'm Vario, what you, betul nggak? Emang Agnes Monica pakai Vario? Enggak, pakai mobil, betul nggak? Itulah bintang iklan, dibayar mahal nggak? Ya itulah, maka Bapak Ibu untuk biaya promosi dan distribusi itu, lanjut next, memakan biaya yang sangat besar. Maka untuk menutupi biaya itulah sampailah produk tadi rokok ke tangan kita, harganya jadi 25.000. Masuk akal? Jadi dari pabrik berapa, ke situ ambil keuntungan, biaya promosi, sampailah ke tangan kita 25.000. Paham ya? Nah, bedanya apa dengan kita PTBS, Bapak Ibu? Nah, PTBS dari pabrik langsung ke distributor tunggal, yaitu PTBS, dan dari distributor tunggal di kita ini nggak ada agen langsung, nggak ada agen provinsi, kabupaten, dan lain-lain, dan tidak ada biaya promosi untuk bayar iklan, baliho, dan lain-lain, karena kita langsung dari distributor tunggal langsung ke konsumen akhir, yaitu kita sebagai mitra-mitra di PTBS. Aplaus. Maka lanjut, kebayang dong tadi keuntungan yang ini, yang untuk bayar Agnes Monica, wacu-wacu, tahu? Belum lagi ini ambil keuntungan, di PTBS ditiadakan, maka semua keuntungan ini adalah untuk kita sebagai mitra-mitra di PTBS. Maka jangan heran kalau di PTBS tadi telah membagikan mobil cash, telah membagikan rumah cash. Betul. Kenapa? Karena kitalah yang akan jadi bintang iklannya. Kitalah yang jadi distribusinya dan semuanya. Maka keuntungan tadi untuk kita semua, tapi bukan disuruh jualan. Pak, gimana kalau saya doyan jualan? Ya silahkan, kalau saya sih ogah. Kalau yang suka jualan silahkan, lebih bagus. Kalau yang nggak suka jualan, tenang, nanti akan diajarkan bagaimana caranya lunas hutang dan bisa mencapai itu. Lanjut. Nah, contohnya Bapak Ibu yang telah membuktikan di PTBS ini, di komunitas anti riba ini, kelebihan PTBS itu adalah Bapak Ibu yang pertama, perhatikan bagaimana PTBS ini modalnya sangat kecil. Tidak ada resiko tapi hasilnya eksponensial. Coba diingetin di sebelah kiri kanannya masih hidup? Mau lunas hutang nggak? Terus hidup.
Ya, kiri kanannya coba dicek masih hidup ya. Nah, ini Bapak Ibu contohnya luar biasa, ada Bapak Haji Adan Hari Setiawan yang insya Allah nanti akan bertemu dengan kita, akan memberikan materi. Beliau dulunya pengusaha, tapi semenjak bergabung di komunitas anti riba, luar biasanya beliau menilai bahwa di sini modalnya kecil, tidak ada resiko, hasilnya eksponensial dan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, peraihannya Bapak Ibu bisa lihat. Dan nanti kita bisa berkenalan langsung. Nah, kalau berkenalan jangan malu-maluin ya. Siap dipahami ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kelebihan PTBS ini Bapak Ibu bisa dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Contohnya ini ada Bapak Haji Suroto Zakir. Beliau dulunya mantan penjual bakso. Jadi yang hari ini, Pak, enggak, saya mah begini hidup segan mati pun tak mau, Pak. Tenang, karena di PTBS bisa dijalankan oleh siapapun. Karena di PTBS ini tidak melihat latar belakang, suku, agama, pendidikan atau apapun. Yang di PTBS lihat di mana ada kemauan, di situ ada jalan untuk merubah kehidupan. Dan luar biasanya akibat dengan peluang PTBS komunitas anti riba, hari ini Pak Suroto bukan hanya sibuk membangun impian, tapi hari ini sedang sibuk bagaimana membangun pesantren dan masjid seluas 1,5 meter atau setengah hektar di Malang. 1,5 hektar, Bang. Jadi udah mikirnya bukan sedekah biasa-biasa lagi, udah sedekah brutal, sedekah ekstrim. Kita mungkin masih mikirin buat diri kita, coba beliau akibat wasilah dari PTBS, Pak. Mudah-mudahan kita selanjutnya, Pak ya. Gimana caranya setelah ini bersedekah kita tanpa perhitungan, betul? Lanjut. Nah, dan di PTBS pun Bapak Ibu jual belinya real, karena ada produk yang diperjualbelikan. Nanti saya jelaskan bagaimana produknya. Halal dan berizin dan bukan money game. Contohnya ini ada Ibu Akaperi ini seorang polwan dan ada seorang ustadz, contohnya Pak Ustadz Ojarsu. Bagaimana beliau kenapa bisa bergabung di komunitas ini? Karena beliau pun menilai bahwa di PTBS ini jual belinya real, halal berizin, maka beliau pun bergabung dan hari ini telah membantu banyak orang dan bisa mensukseskan banyak orang lewat wasilah PTBS. Jadi udah nggak ada lagi yang wah ini kayaknya penipuan dan lihat nih ustadz sama polwan aja gabung. Betul ya? Lanjut. Dan kelebihan PTBS pun bisa memberikan peluang usaha dan peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Contohnya ini ada, bisa dilihat Pak Bu ya, Bapak Bari Purnomo, mantan tukang ojek pengkolan di kota Bandung, tepatnya di Jalan Logam. Saya tahu betul di Jalan Logam itu banyak banget tukang ojek. Beliau dulunya di situ, tapi luar biasa mendapatkan peluang wasilah PTBS dengan komunitas anti riba ini Bapak Ibu. Hari ini luar biasa kehidupannya bisa berubah. Hari ini telah meraih 6 motor, 6 mobil, 2 Pajero dan 2 rumah kes hanya dalam waktu 2 tahun, Pak. Jadi jangan pernah berkecil hati, apalagi yang masih muda tadi yang belum nikah. Hati-hati nanti jalankan PTBS tiba-tiba punya mobil nanti sombong. Betul ya? Jangan ya, jangan sombong, siap. Nah, bagaimana PTBS ini memberikan peluang usaha, Pak? Dulu ya, lanjut. Nah, dan bisa dijalankan dengan online, baik offline. Maka waktu dan tempat fleksibel. Kalau ini ada yang kita offline ya. Nah, Bapak Ibu yang misalkan yang jago online bisa lewat online. Betul ya? Hari ini saja saya alhamdulillah akibat dari online, alhamdulillah punya mitra di PTBS yang gabung komunitas anti riba, ada di Hong Kong, Macau, ada Singapura, ada Malaysia. Bisnis yang bisa menembus ruang dan waktu, Pak. Coba bayangin kalau hanya ngandelin online doang, Pak. Misalkan kita di Jogja, betul ya, misalkan dagang jualan misalkan cendol, hanya di Jogja. Pembelinya hanya dari mana? Di situ-situ doang. Tapi kalau lewat online, ntar orang dari Sumatera bisa beli, dari Kalimantan bisa beli, karena dengan online bisa menembus ruang dan waktu, dan PTBS bisa dijalankan dengan online, Bapak Ibu. Nanti ada diajarkan, Bapak Ibu ya. Lanjut. Dan PTBS pun punya kelebihan percepatan hasil untuk menambah banyak aset serta punya mentor, ada yang membantu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti misalkan bergabung menjadi mitra di komunitas anti riba ini bersama PTBS, Bapak Ibu jangan khawatir. Wah Pak, saya takut nggak bisa. Wah Pak, saya sibuk
sibuk sambil kerja, Bapak, tenang. Karena di kita akan ada mentor, ada sistem yang bisa membantu Bapak Ibu. Tuh ya. Jadi kalau yang hari ini berpikir, Pak saya takut nggak bisa, ya pasti nggak bisa karena belum mulai. Betul ya? Anak sekolah juga daftar dulu baru belajar, betul ya? Baru bisa lulus, betul nggak? Maka tenang Bapak Ibu, di peluang ini tidak sendirian karena kita akan bergandengan tangan, bergotong royong bagaimana meningkatkan kehidupan. Lanjut. Nah, itu tadi bagaimana perusahaannya Bapak Ibu ya, bagaimana punya visi misi luar biasa. Paham ya? Legal.